Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmat, hidayah oleh Allah SWT. Mari kita memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dan makan makanan yang sehat dan halal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, tidak semua kitab-kitab yang ada di dunia ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yaitu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Perintah Allah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah tersampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Lalu bagaimana perilaku kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran. Kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah, dijadikan pedoman hidup oleh umat-umat pada periode sebelum turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalat Taurata wal Injila min qablu hudal linnas, dan Dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 3-4. Pengakuan dan keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah hanya sebatas mengakui bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab Al-Quran merupakan kitab yang paling akhir diturunkan. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya dan sebagai ujian atau ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk semua umat sampai akhir zaman. Yang keempat, menjalani hidup berpedoman kepada Al-Quran. Kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan, kita laksanakan. Kalau di dalam Al-Quran melarang, kita menjauhi. Kalau di dalam Al-Quran ada anjuran untuk berbuat sesuatu, kita laksanakan. Kalau di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menjauhi suatu perbuatan, maka kita tidak lakukan. Sedangkan kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah sebelum Al-Quran, yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani, dan tempat diturunkannya adalah di Bukit Tursina di Mesir. Kitab ini berlaku sejak abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Isinya adalah tentang akidah tauhid dan hukum-hukum syariat yang kemudian terkenal
dengan sebutan 10 perintah Tuhan. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Isinya adalah tentang zikir, nasihat, hikmah, akan tetapi tidak mengandung syariat, karena syariat Nabi Daud hanya meneruskan syariat dari Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan dalam bahasa Suryani untuk umat Nasrani. Isi kitab ini sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak abad 1 Masehi sampai sekitar tahun 610 Masehi. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian isinya adalah tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, siasah, jinayat, sejarah, dan sebagainya. Tempat diturunkannya Al-Quran adalah di Mekah dan Madinah, berlaku sejak tahun 610 Masehi sampai nanti datangnya hari kiamat. Al-Quran merupakan kitab yang sangat istimewa karena ia diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya, dan isinya pun sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran akan memperoleh berkah dalam bentuk pahala bagi orang-orang yang mau membacanya, sedangkan di kitab lain tidak. Al-Quran mempunyai daya tarik bagi orang yang beriman untuk mempelajarinya. Kemudian Al-Quran memberikan ketenangan jiwa. Ini merupakan salah satu dari keistimewaan kitab suci Al-Quran. Ini termasuk keistimewaan dari kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terjaga keasliannya dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Hal itu disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran sangat lengkap dan sempurna isinya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Itulah ada banyak sekali keistimewaan dari Al-Quran. Semoga kita selalu didekatkan oleh Allah kepada Al-Quran. Demikian pembahasan kita mengenai kitab-kitab Allah. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.